Anda kembali mengikuti Talkshow Indonesia Sehat. Untuk pertanyaan dan keluhan kesehatan, silakan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1922 333. 0811 1922 333. Anda kembali bersama kami dalam Talkshow Indonesia Sehat, persembahan dari Jamu Tetes M King. Hari ini kita tengah membahas topiknya adalah cermat dalam memilih alat kontrasepsi. Baik, ini kita juga jumpai ada WhatsApp yang sudah masuk dari nomor 8659 belakangnya dari Ahmad Harmansyah di kota Waringin Barat, Pangkalan Bun ya. Katanya di sini cuaca cerah panas. Oh ya, terima kasih untuk Bung Ahmad. Di Jakarta pun juga sama demikian ya. Lalu ada lagi pendengar kita nih dari Garut ya, ada Bung Ujang Kapinis. Oke, ini lengkap kirim gambar ya dengan jamu tetes M King-nya. Terima kasih ya. Oke, ini katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pada sehat ya. Terima kasih semua ilmunya dokter semua ya. Semoga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kepiting makan coklat, ke Cianjur naik pesawat. Jamu M King emang hebat, obat manjur sungguh dahsyat. Terima kasih. Terima kasih Bung Ujang untuk pantun-pantunnya yang juga menghibur. Lanjut lagi dokter, ini ada WhatsApp dari mana nih? Oh, dari nomor belakangnya 7627. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ini tensi rendah 110. Bagusnya pakai kontrasepsi apa? Umur saya 46, suaminya 50. Iya. Tensi 110 untuk wanita bukan rendah, itu adalah standar yang normal. Usia sudah 42, sebaiknya kalau menurut saya kontrasepsi yang pas adalah dengan spiral, agar ibu bisa mengontrol untuk kapan menjelang menopause dan tidak terganggu untuk proses menstruasinya. Karena arah ke menopause di atas 40, jadi sebaiknya dengan spiral. Oh, jadi pilihannya spiral. Ya, gitu, Spiral. dokter, ya. Baik, itu tadi untuk Ibu, mudah-mudahan bisa diikuti dan dicermati ya. Dan untuk lebih lengkap silakan juga berkonsultasi dengan bidan terdekat atau juga dokter di daerah Ibu ya. Baik ini. Nah, nih lanjut lagi dokter juga kita jumpai kali ini ada SMS datangnya dari nomor 7741. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Saya Ibu berusia 32 tahun dokter ya. Untuk KB, kegiatan KB yang menggunakan KB kebetulan adalah suami saya. Oh, ini pasti suaminya ini cinta mati, cinta banget ya dengan menggunakan kondom. Ini bagaimana dokter untuk kesehatan saya dan kedepannya? Oh iya, kalau menggunakan kondom mungkin pilih yang kualitasnya yang bagus supaya biasanya jauh lebih steril dan jauh lebih halus, karena kalau terlalu kasar juga akan melukai daripada alat V untuk wanita. Nah, ini beresiko untuk terjadinya pergesekan yang terus menerus. Nah, untuk ibu juga kalau bisa setiap sesudah hubungan dengan suaminya, karena pasti untuk yang sama-sama nggak nyaman sebetulnya, karena suaminya juga nggak nyaman, istrinya juga nggak nyaman, karena kan bukan kulit langsung ya, tetapi ini adalah karet. Jadi sama-sama melakukan pembersihan yang sering, misalnya cuci dengan sesudah hubungan, misalnya bisa ada daun sirih direbus, kemudian airnya buat cuci karena dia bersifat sebagai antibakteri, atau bisa dengan betadine, yang betadine dose khusus untuk disemprotkan ke daerah alat V-nya. Jadi ini kebersihan harus diperhatikan. Harus diperhatikan ya? Sesudah hubungan harus diperhatikan karena itu ada gesekan dari benda dari luar. Jadi catatannya adalah pilih yang kualitas bagus ya, agak mahal dikit nggak apa-apa gitu apa-apa, dokter ya. Ya, baik, itu tadi ya Bapak Bu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah ini Bung Pandai, ini untuk M King sendiri bagaimana Bung? Ini untuk menjaga kesehatan harusnya apakah cuma ibunya saja yang perlu minum? Bagaimana juga dengan bapaknya nih Bung Pandai? Ya mungkin sebelum sampai ke situ ya mungkin saya perlu informasikan juga gitu ya. Ini tadi ibu nggak disebutkan namanya, umur 32 tahun menggunakan kontrasepsi kondom untuk yang suaminya gitu. Perlu diingat bahwa ketika kita menggunakan alat kontrasepsi, tentunya hal yang kita harapkan adalah ketika kita berhubungan suami istri tidak terjadi yang namanya pembuahan. Tapi untuk penggunaan kondom, baik itu kondom pria ataupun kondom wanita, ini masih tetap punya risiko
Untuk kondom pria itu masih punya risiko kehamilan itu masih ada 15%. Artinya memang ini masih punya risiko. Jangan kita berpikir wah suami saya sudah menggunakan kondom aman. Kapanpun melakukan hubungan sama istri tidak akan terjadi pembuahan. Ini juga perlu kita hindari gitu. Jadi jangan sampai terjadi pembuahan ketika kita sudah menggunakan alat kontrasepsi. Yang kita khawatirkan adalah penggunaan alat kontrasepsi tadi, alasan penggunaannya adalah karena alasan-alasan medis. Ketika terjadi kehamilan tentu ini sangat-sangat berbahaya. Nah terus untuk masalah kesehatan tadi dokter sudah menyampaikan bagaimana sebenarnya dengan penggunaan kondom ini relatif lebih aman dari sisi penggunaan untuk tubuhnya, baik itu yang laki ataupun yang perempuan. Tapi hal yang perlu dijaga adalah bagaimana kebersihan, karena bagaimanapun yang dipakai kondom tadi adalah itu barang-barang ataupun benda-benda asing yang tentu belum tentu steril 100%. Jadi dokter sudah menyampaikan bagaimana kita harus tetap menjaga kebersihannya, mulai tadi bagaimana kita menjaga kebersihan dicuci, dan juga tentu dari dalam. Dari dalam caranya seperti apa? Tentu dengan konsumsi makan makanan yang sehat dan juga senyawa-senyawa yang memang bermanfaat untuk menjaga ataupun meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, dengan M-King selain dia meningkatkan daya tahan tubuh, dia kaya dengan antibakteri yang tentu juga sangat baik untuk menjaga kebersihan ataupun jangan sampai terjadi bahan-bahan ataupun mikroba-mikroba berkembang di sekitar alat kelamin kita. Jadi tentu dengan konsumsi secara rutin 3 kali 15 tetes per hari, mudah-mudahan ini akan menjadi solusi. Selain kita sehat, kita juga jauh dari yang namanya mikroba-mikroba yang bisa mengganggu kesehatan kita. Nah ini juga untuk pemilihan kondom ini Bung Pandi ya. Pengen disampaikan juga ini sekarang perkembangan ya dokter ya. Untuk kondom juga model bentuknya juga unik-unik ini dokter ya. Ada yang totol-totol, ada yang sungut lele katanya Bung Pandi ya. Ada yang glowing in the dark, bisa bercahaya di waktu gelap. Waduh ya. Ini juga tentunya agar lebih cermat, yang gunakan yang paling sesuai gitu ya. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh gitu ya. Soalnya iklannya juga Gak usah pakai motif. Oke, yang polos-polos saja gitu ya. Ini saya juga pernah lihat iklannya gitu Bung Made, sungut lele. Ini maksudnya gimana nih kondom sungut lele gitu ya. Oke baik. Nah ya Bapak Ibu ya, silakan ditentukan, didiskusikan dengan sekali lagi dengan pasangannya dalam memilih alat kontrasepsi yang paling pas. Tadi sudah banyak dijawab oleh Dokter Endang ya. Dan di Facebook aku dan Jamu Tetes Indonesia ada akun Abilangkar Albasarang ya dari Kapuas juga sudah melaporkan ini merilis menonton siaran kita juga. Lalu ada akun ya, ini juga katanya M-King bisa didapatkan di radio, toko obat dan apotik di kota Anda, juga di desa Anda katanya. Oke, terima kasih. Lalu ada juga akun Mang Ujang sudah mampir ke Facebook kita. Terima Beli kasih. gunting buat dicukur, beli terasi ke Karawang. Jamu M-King emang manjur, konsumsi dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih ya buat akun Mang Ujang. Dan untuk Anda Bapak Ibu sekalian yang tengah mencari jamu tetes M-King, silakan Anda bisa dapatkan di radio-radio yang menyiarkan siaran ini. Untuk Anda warga Kediri, silakan hubungi radio Panjalu FM dan Jaya Katuang FM. Sementara untuk daerah Cilacap, silakan dengan radio Utari FM. Di Kendari dengan radio RK. Di Malang dengan radio Gajayana dan Roma FM. Untuk daerah Lumajang silakan dengan Solusi FM. Di Karawang dengan Flamboyan FM. Lalu ada Suara Sakti dan juga Suara Bengawan mengudarakan siaran ini untuk warga Wonogiri. Di daerah Kalimantan Balikpapan ada SBI, ada Radupa FM di Penajam, ada Bon FM di Bontang, Delima di Samarinda, dan RKFM di Kutai Kartanegara. Untuk daerah Sukabumi ada Radio Pas FM di Jampang. Di Lombok Timur ada juga Radio Rinjani FM. Untuk daerah Bojonegoro ada SBT FM, ada juga Permata dan juga Radio SAB dan Radio Zona FM di Tuban, dan juga Radio Inayah di Tuban, dan juga Radio Intan Suara untuk warga Rembang. Di Tasikmalaya ada Radio Gespa. Di Banyuasin Sumsel ada Abi FM. Di Muna FM ada di Kabupaten Muna ada Muna FM. Sementara yang baru melaporkan dari daerah Situ Bondo ada Radio Gema Cakrawala Bahari juga merilis siaran ini untuk warga Situ Bondo. Dan ada Hadena FM juga di Indramayu juga melaporkan merilis siaran ini. Terima kasih buat mitra-mitra di daerah yang merilis siaran ini sekaligus juga menyediakan jamu tetes M-King. Saya Hasan DJ, saya Rino, Saya Dokter Endang. Dan saya Pandey. M-King Sehat berhasiat dahsyat. dipersembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh M-King.